Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas buku yang berjudul Metodologi Studi Islam karya Dr. Haji Yamahsari bin Hasbullah Tholib. Buku ini merupakan panduan penting untuk memahami ajaran Islam di era modern. Penulis membuka buku ini dengan menjelaskan urgensi mempelajari metodologi studi Islam terutama di kalangan generasi milenial di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Pendidikan karakter Islam sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan modernisasi. Generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang kritis dan berakhlak. Di bab pertama, penulis menjelaskan pengertian studi Islam sebagai usaha sistematis untuk memahami ajaran, sejarah, dan praktek Islam. Ia juga membahas urgensi, ruang lingkup, dan tujuan dari studi ini, menyoroti tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Di bab kedua, penulis membahas Islam sebagai dien, yaitu sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam memenuhi kebutuhan manusia akan agama yang menjadi pedoman moral dalam masyarakat. Di bab ketiga, penulis menjelaskan karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Ia menekankan bagaimana ajaran Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mengatasi tantangan sosial. Bab 4 menguraikan teori penelitian dalam agama Islam, konstruksi teori dan langkah-langkah penelitian. Penulis memberikan panduan bagi para peneliti untuk memahami metode yang tetap dalam studi Islam. Di bab kelima, penulis menjelaskan pengertian Al-Quran dan ilmu tafsir. Ia membahas metode tafsir serta corak penafsiran yang membantu pembaca memahami makna mendalam dari Al-Quran. Bab keenam membahas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Penulis menjelaskan klasifikasi hadis, kedudukannya, serta model penelitian yang dapat digunakan untuk mengkaji hadis. Di bab ketujuh, penulis menguraikan filsafat Islam dan sejarah kajiannya. Ia mengajak pembaca untuk memahami hubungan antara filsafat dan ajaran Islam yang kaya. Lalu di bab ke-8 menjelaskan ilmu kalam, aliran-alirannya, dan relevansinya dalam konteks modern. Penulis menekankan pentingnya memahami perdebatan dalam ilmu kalam untuk memperkaya pemahaman keagamaan. Di bab ke-9, penulis membahas tasawuf dan ajarannya. Ia menjelaskan makom dan ahwal dalam tasawuf serta model penelitian yang dapat digunakan untuk memahami aspek spiritual dalam Islam. Bab ke-10 membahas fikih dan hukum Islam. Penulis menjelaskan pentingnya ijtihad dan bagaimana fikih dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di bab ke-11 penulis menguraikan pentingnya pendidikan Islam dan model-model penelitian dalam pendidikan karakter. Ia menekankan peran pendidikan dalam bentuk generasi yang berakhlak. Bab ke-12 membahas sejarah peradaban Islam, periodisasinya, dan kritik terhadap penulisan sejarah. Penulis memberikan wawasan tentang bagaimana sejarah membentuk identitas umat Islam. Di bab terakhir, penulis menjelaskan perspektif insider dan outsider dalam studi Islam. Ia membahas tantangan yang dihadapi dalam pendekatan ini dan pentingnya pemahaman yang objektif. Demikianlah
rangkaian dari buku Metodologi Studi Islam. Buku ini sangat bermanfaat untuk memahami ajaran Islam secara mendalam dan relevan dengan konteks zaman sekarang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.